Ancaman itu banyak untuk saya. Kalian tahu seperti apa? Mungkin prajurit ini sudah waktunya undur diri. Mungkin ada yang lain. Thank you semuanya. Saya mohon undur diri. Mohon apa ya? Dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk apologet lain ya. Kalau ada yang merasa tersinggung dengan perkataan saya, yang kita sempat adu argumen ya tentang teologi, tetapi saya tidak pernah mau menusuk kepada pribadinya ya, tapi kepada teologinya. Mungkin kita ada bersinggungan atau bersebelahan tentang pemahaman Alkitab. Ya saya mohon maaf ya untuk siapa-siapa aja lah yang merasa jijik nengok saya gitu. Jijik kali dia sama gue aja. Enggak ah, aku terlalu mendukung kok. Tanyakan Novi. Di mana-mana aku tanyakan Novi ini. Aku dukung kamu. Bener. Kak Aca tuh nggak sadar gitu. Kita tuh dari belakang. Aku tuh meski nggak ngeliat Kak Aca nggak muncul di live Kak Aca, tapi aku selalu ada gitu loh. Ya. Nah ini benar nih, Kak Agatha pensiun karena mau nikah, betul. Amin ya Allah. Ya doain lah ya, doain ya. Jadi ya aku juga pengen punya kehidupan sendiri lah gitu ya. Shalom, selamat pagi. Ya, salam. Gimana ini? Kok tiba-tiba seperti ini? Emangnya udah minta izin? Seperti itu maumu. Lama-lama kayak Saiful Jamil yang ngomong dikit nyanyi gitu ya. Emangnya udah minta izin, sudah ada persetujuan sebelumnya? Kan tidak ada toh. Izin untuk apa pensiun. tuh? Minta izin sama siapa nih gue? Iya sama kami lah, sama rakyatmu. Ya, karena aku adalah milik kalian gitu ya. Iya, jangan kau pikir kau milik kau sendiri. Ada sertifikatnya. Jadi yang suka ngaku tuh minimal punya sertifikat yang termaterai lah ya. Ada. Keselamatan gitu, ada materainya, ada sertifikatnya gitu ya. Materainya ada dalam salib yang ada dalam kami. Asik. Kelas. Iya, jadi kalau saya sudah bikin angket kuesioner, apakah mereka setuju? Kalau bisa setuju karena apa Agatha boleh pensiun, kalau tidak setuju kenapa tidak setuju, dan mayoritas hasilnya ini saya uraikan di sini ya. Mayoritas hasilnya rakyat Mbak Agatha ini nggak menyetujui Mbak untuk pensiun. Hak angket ini berlaku ya, emang ini kita lagi di dalam pemerintahan. Iya. Tapi ya makanya tolong jangan diremehkan untuk hal itu semua. Saya punya effort yang cukup besar loh untuk itu. Sedap. Iya. Jadi mohon dipertimbangkan lagi. Mungkin ya bisa dipertimbangkan sehari 2 hari ya, maksimal seminggu lah pensiunnya. Kalau gue pensiunnya seminggu, gue honeymoonnya cuma berapa hari? Oh, kalau untuk honeymoon nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin nanti ada surat secara resmi ya kan. Perwakilan kan sekretaris Mbak Novi kan. Nah, nanti bisa suratnya lewat Mbak Novi. Kebetulan kan dia kan sekdes juga, jadi pas tuh memang jabatan itu. Ya, jadi Iya lagi. ya harus izin dulu sih. Harus ada surat keterangan dari aku dulu sih sebenarnya. Nah, itu. Bu Sekdes sudah angkat bicara, Mbak Agatha nggak bisa apa-apa. Harus ada surat keterangan di atas meterai dulu, pernyataan. Saya bawa surat dokter aja lah ya. Surat dokter berlaku cuma 2 hari loh. Saya bawa surat dokter ya. Iya, surat dokter cuma berlaku 2 hari. Oh gitu. Ini ada yang bilang pertahankan 70 tahun. Ada gimana ceritanya pantat saya ini? Si Borpas Janganlah Dit. Jangan maksudnya Jangan apa jangan tuh? stop Jangan sampai lah nggak kalau buat jadi. layanan. Bukan, jangan stop layanan lagi. Ya. Mungkin saya bisa melayani suami saya sekarang. Ya Allah. Saya melayani suami saya. Stop melayani kalian. Nanti dia Nggak, Lisa Blackpink ketawa. suamimu biar urusan saya lah. Oh, jangan, soalnya suami saya sering gak makan.
kelakuan istrinya begini. Daripada saya ditalak 3 ya kan, mending pensiun. Loh, kalau gitu apa gunanya saya buka catering? Kan tinggal catering, susah amat. Catering lo kagak pernah nyampe ke gue. Percuma lo catering. Jadi nggak ada alasan apapun yang bisa mendukung Bu Agatha nih untuk pensiun, nggak ada. Suami Anda nanti biar urusan saya, makanan keluarga Anda biar urusan saya. Tenang aja. Bener bang. Setuju saya bang, dukung saya bang. Oh, kita saling mendukung, kita sama-sama saling mendukung. Tenang aja. Iya, ya saya juga harus menjaga kesehatan saya juga gitu kan. Ini karena banyak hal sih sebenarnya, banyak faktor gitu. Nih kita naikkan ya untuk teman-teman yang kagak pernah naik ya. Ya kalian mau ngobrol-ngobrol, ada yang mau disampaikan mungkin silakan. Ya Bro Juni sebagai bendahara boleh diedarkan durung-durungnya. Main kalau durung-durung sama Agatha, transfer dong. Salam semuanya silakan. Shalom. Kak, kasih alasan dong kenapa kakak pensiun. Sebentar lagi nanti saya jawab, lanjut. Soalnya aku memang Kristen dari awal, dari lahir. Nah cuman aku baca Alkitab itu dulu pas kerja, terus setiap hari baca Alkitab, cuman aku nggak paham. Tapi setelah aku nonton Agatha tuh banyak banget hal-hal yang aku nggak mengerti jadi mengerti gitu loh. Pas banget. Ini tuh akun kedua aku, biasanya aku ikut live, join itu di akun Adeline ya. Tapi kakak tahu, aku juga sering nanya, ya itu imanku bertumbuh juga lewat situ juga. Setiap pertanyaan yang aku kurang mengerti, jadi dipikirin lagi ya kok. Abis itu kalau bisa kasih alasan yang buat kita tuh, oh inilah keputusannya Kak Agatha kayak milih untuk pensiun. Dan aku kan nggak di Indonesia, aku di luar negeri. Di sini tuh gerejanya gimana ya? Aku udah beberapa ikut gereja di sini, cuman nggak Dibuka lagi Kak Regina. Oke. Soalnya aku kan tinggal di LN kan. Nah, gereja-gereja di sini tuh nggak sesuai sama pengajaran yang di Alkitab. Jadi makanya aku beruntung banget bisa ketemu Kak Agatha, penjelasan Alkitabnya yang luar biasa, yang sangat mudah dipahami dan dimengerti. Ya sedih banget setelah tahu Kak Agatha mau pensiun. Halo Kak Agatha. Ya, halo Ria, halo Nyonya. Nanti aku jawab ya Regina. Silakan. Tapi beneran nih Kak Agatha mau selesai gini lagi. Betul. Kenapa sih? Aku baru kenal banget. Terus cocok, kenapa sih sebentar banget Kak? Iya Kak, kemarin Kakak bilang istilahnya Kakak kan punya pengetahuan yang lebih tentang Alkitab. Masih banyak sih Kak domba-domba yang tersesat di luar sana. Tolonglah Kak dipikirin kembali Kak ya Kak Agatha, aku yang baik hati dan cantik. Banyak yang sayang loh sama Kak Agatha. Setiap malam Kak, hampir setiap malam saya selalu, baru kali ini sih saya naik, jujur baru Kakak naikin. Sebenarnya udah lama, hampir seminggu juga ya. Susah banget ya naik ke room Kakak ini, pikir saya. Padahal sih banyak sih mau saya bilang, tapi ya udahlah, mungkin ini saya dengar tadi pun baru saya terkejut. Kenapa ya gitu? Jujur ya Kak, selama ikut di room Kakak, banyak yang saya tidak ketahui jadi saya ketahui, khususnya mengenai ketritunggalan itu baru saya paham sebenarnya.
Oh, seperti itu gitu. Kan banyak sih Kak yang bertanya, ya saya nyimak sih di bawah. Hmm, pingin sih seperti Kakak kok bisa mengerti begitu semua gitu. Memang seperti yang dibilang Kak Ria tadi, sering dibaca tapi nggak paham gitu. Memang harus ada memang yang memberi penjelasan yang memang paham sebenarnya gitu. Dibaca kadang pun saya sih Kak sering ikut sermon sih. Ketepatan saya memang sintua juga di HKBP. Saya sering ikut sermon. Ya kan kalau kita sermon kan Kak biasanya kan boleh bertanya gitu mengenai yang tidak kita ketahui. Terus kalau mengasih jawaban kadang nggak pas di hati saya gitu. Jadi ada teman-teman yang bertanya, sekarang saya sering ikut ke room Kakak, saya bisa ngasih jawaban ke teman-teman gitu Kak. Oh, ada yang bertanya, saya kasih jawab, mereka mengangguk kepala, oh bener juga gitu. Jadi saya pun banyak ilmu, jujur saya banyak ilmu dapat dari Kakak memang ya. Betul. Iya Kak, bener. Makanya saya berpikir, sayang kali Kak kakak ini secepat itu gitu, janganlah Kak, mohon. Karena hampir setiap kan ya Kak, baru kali ini Kakak naikin saya pun udah terkejut. Saya baru pulang ngajar ini, terus ketepatan memang ini hari Sabtu cepat pulang, saya langsung masuk, langsung naikin, puji Tuhan, akhirnya bisa juga gitu. Terima kasih ya Kak udah naikin saya. Siap. Jadi ini tadi Regina, Ria nanya yang sama ya. Pertama itu kesehatan. Ya, saya perlu menjaga kesehatan saya. Ya, kan saya udah nggak kimis-kimis lagi. Ih, masih cantik banget. Ya, Inilah yang kusuka dari Kakak. Dia bikin saya senyum-senyum sampai perut saya. Lucu ya. ya itu satu. Yang kedua, kalian tahulah ancaman itu banyak untuk saya. Kalian tahu seperti apa. Dan mungkin nggak akan bisa saya ceritakan semua gitu ya, tapi kalian udah tahu lah ya itu. Dan saya juga miris juga ngeliat apologetika yang jual-jual agama gitu. Saya juga sedih untuk itu ya. Saya melihat banyak kengerian gitu yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Itu mungkin kalian tahu lah ya, ancaman itu banyak, nggak dari yang beda agama, bahkan yang dari seagama ya. Ini terkait yang suka ya calo-calo donasi, kalian tahu ya. Makanya saya bilang saya agak ngeri melihat dunia ini gitu, yang tidak pernah saya tahu gitu. Ternyata mungkin seperti ini juga yang dulu Romo saya alami mungkin ya. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, tapi saya tidak pernah jatuh karena iman saya. Saya tetap berpegang teguh kepada iman saya, walau banyak yang nggak suka. Ya semua akan berproses. Kalian tahu seperti apa. Ya, yang saya alami kalian kurang lebih tahu lah ya. Sedikit banyak. Dan apologetika sekarang ini nggak baik-baik aja. Kalian harus mengerti ini juga. Bukan masalah takut ya, tapi saya lebih kepada kecewa kepada orang Kristen sendiri. Kecewa saya luar biasa. Hampir semuanya saya kecewa. Tapi kecewa saya tidak membuat saya hilang iman gitu ya. Itu jadi ada banyak sekali faktor gitu. Ya, kalian tahu kan seperti apa rezim kita yang sekarang ini. Itu bapak saya, itu Romo saya, itu guru saya, itu pembimbing saya. Dan salah satu yang menyelamatkan saya juga. Dialah yang menyelamatkan saya dari banyak hal yang menimpa saya karena doa-doanya, karena semangatnya. Dan saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, jadi kalau kalian mau belajarlah dari YouTube-nya Romo. Dan kalian sebagai orang Kristen, mari kalau yang sudah tahu kebenaran,
Jadilah pelaku firman, jangan hanya mendengar gitu. Itu sih saran saya. Banyak 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 hal yang saya alami mungkin kalian nggak pernah tahu. Kalau kalian bilang semangat ke Allah cuman begini cuman begitu, berat. Ini berat bagi saya. Ya, saya harap pengertian kalian juga. Karya yang baru kenal, mohon maaf, saya cuman bisa memperkenalkan diri saya seperti ini. Ya, thank you semuanya di bawah ya. Ya, musuh saya, lawan saya ini bukan hanya 1, 2, 3 ya. Banyak sekali gitu. Tapi saya tidak pernah kalah dalam memberitakan kebenaran. Saya tidak mau kalah dan saya tidak mau menyerah dalam memberitakan kebenaran. Cuman sampai di sini mungkin. Ya, mungkin prajurit ini sudah waktunya undur diri, mungkin ada yang lain. Ya, tapi ingat ya, mungkin ada nanti agata-agata lain, ada nanti apologet-apologet lain, tapi saya mohon kejujuran kalian. Ketika kalian memberitakan firman, jadi lakukan juga gitu. Jangan kalian hanya memberitakan tetapi dengan busukan, kemunafikan dan keserakahan. Mungkin seperti ini duka yang dialami Tuhan, seperti duka saya. Tidak ada penyesalan, cuman saya sangat berduka melihat apologet yang hanya menjual agama. Ini udah saya renungkan jauh-jauh hari. Ini udah saya pikirkan lama sekali. Ya, banyak sekali apologet-apologet yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin lebih daripada berduka, malu. Sebenarnya malu, rasa malu yang ditanggung semua orang Kristen gitu. Akhirnya nama orang Kristen tuh jadi jelek gitu ya. Itulah. Jadi saya cuman bisa mengucapkan semangat untuk kalian. Kalian kalau menyemangati saya sih, saya udah terlalu bersemangat sebenarnya. Ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Saya tidak bisa lagi melihat ketulusan. Saya tidak bisa lagi melihat mana yang benar. Semuanya terlalu serakah menurut saya. Memang cinta uang itu memang akar dari segala kejahatan ya. Itulah tadi baik kesehatan, kekecewaan saya terhadap banyak oknum. Itulah. Yang penting kalian tahu ya, jangan pernah mencintai manusia. Jangan percaya kepada anak manusia yang memiliki maksud-maksud jelek gitu. Tetapi percayalah hanya kepada anak manusia yang memberikan, yang menyerahkan nyawanya kepada kita semua. Jangan percaya kepada anak manusia. Jangan percaya kepada bangsawan, jangan percaya kepada orang-orang yang seolah-olah membawa agama kita dengan benar gitu, tapi tidak demikian. Ya, kalian tahu perjalanan saya tuh dari awal seperti apa dan seperti apa saya, kalian tahu. Tidak ada yang berubah sedikit pun dari saya. Saya bukan mau mencari popularitas. Saya tidak mencari apapun. Karena saya juga menemukan kebenaran. Dan kalian juga harus menemukan kebenaran sejati. Bukan katanya aja benar. Ya. Thank you yang udah support, yang udah dukung. Terima kasih banyak. Ya. Terlalu banyak kecewa saya terhadap manusia. Jadi kalian seperti yang kalian tahu, saya dari awal berangkat sendiri dan saya mengakhiri ini juga sendiri. Saya hanya didukung oleh doa-doa romo-romo saya. Ya, dukungan Tuhan.
Saya tidak pernah ada melihat dukungan orang yang seperti dilakukan Romo saya hanya percaya Romo saya tidak pernah percaya lagi dengan manusia. Dan kalian pun jangan pernah lagi percaya dengan manusia yang membawa apapun, yang menjual Tuhan Yesus itu dengan sangat menjijikkan di balik itu semua. Ya, itu aja. Kalian bisa melihat ya, yang membenci kebenaran ya. Itulah iblis yang sebenarnya, yang berkompromi dengan kebenaran. Itulah iblis sebenarnya. Saya hanya bisa katakan itu. Kalian jangan sempat tergiur atau kalian jangan sempat pernah mengidolakan manusia. Jangan pernah mengidolakan manusia. Karena kalian tidak akan pernah tahu di belakang itu. Tapi saya sudah melihat itu semua. Makanya saya bilang, kenapa saya seperti ini? Kayak sepertinya menjijikkan beberapa akhir-akhir ini. Supaya kalian juga jangan pernah mengidolakan saya. Saya ini kotor, saya ini brengsek, saya ini durjana atau apapun itu. Saya tidak seperti yang kalian perkirakan gitu. Dan saya harap ini juga yang kalian berlakukan terhadap orang-orang yang seolah-olah membela iman kita. Tapi sebenarnya bukan itu. Ya, kalian waspada terhadap penyesat-penyesat itu. Ya, banyak sekali penyesat-penyesat. Ya, apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu semuanya benar, dan itu saya lihat semuanya. Mungkin kalian tidak melihat, tetapi saya melihat dan mengalaminya. Seberapa mengerikannya bentukan-bentukan manusia ini yang sebenarnya bukan manusia. Tidak dari yang sebelah, tetapi dari tubuh Kristus sendiri. Ya, itu aja. Saran saya, kalian semangat. Kalau kalian mau belajar, tanya ke Romo Dania. Mungkin akun-akun saya tuh nggak akan merespon kalian lagi, karena saya benar-benar tidak akan muncul lagi, ya. Ya. Dan saya juga pesankan untuk semua teman-teman Kristen ya, kalau mau memberitakan firman Tuhan, jangan pernah tergiur oleh apapun. Tetap ada tujuanmu, yaitu Kristus. Tujuan kita adalah Kristus, bukan memberitakan Kristus lagi. Tetapi selain kita memberitakan Kristus, tujuan kita itu adalah Kristus. Jadi kamu memberitakan, jangan pula kamu tertolak. Nah, itu ketakutan saya. Saya tidak mau seperti itu. Untuk teman-teman Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, tolong jadilah pengikut Kristus, bukan pemberita Kristus saja. So, ya, lebih kepada masuk lagi ke dalam ajaran itu, bukan hanya mengajarkan. Karena seorang guru pun ketika dia mengajar tetapi dia melakukan yang tidak seperti diajarkan, dia juga akan dihakimi. Makanya di Alkitab juga disarankan, jangan menjadi guru. Karena itu pekerjaan yang paling tidak baik, tidak menyenangkan, bukan tidak baik, yang sulit sekali dilakukan. Ingat, Tuhan kita adalah guru kita. Setelah Tuhan kita adalah rasul kita. Setelah rasul kita adalah murid rasul dan gereja-gerejanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, semangat di dalam Kristus. Masuklah kepada hidup di dalam Kristus itu. Hidupilah imanmu di dalam Kristus. Bukan menghidupi imanmu itu dengan cara berkoar-koar saja, bicara saja yang sepertinya bagus, tetapi tidak datang dalam pertobatan. Karena Tuhan itu nggak butuh kecakapan kalian. Tuhan itu nggak butuh ucapan-ucapanmu yang kelihatan bagus seperti sudah disusun gitu. Tetapi Tuhan itu mau kalian datang kepadanya dengan sesal tobat, dengan merendahkan diri. Dengan pertobatan itulah yang paling penting sebenarnya. Ya. Dan mudah-mudahan itu menjawab ya Kak Regina, Kak Ria, dan semuanya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kak Agatha kan di online mau pensiun. Terus Kak Agatha menerima belajar secara offline gitu nggak sih Kak, kayak private gitu?
Enggak, mungkin enggak. Makanya saya sarankan kalian ke Episkop Daniel Biantoro, channel YouTube-nya ada dan ada nomor Romo yang bisa dihubungi. Kalian juga bisa ikut katekisasi kok, gratis. Gitu. Terus akun medsosnya Kak Agatha bisa tetap aktif juga nggak? Mungkin secara umum gitu, nggak secara keagamaannya gitu, masih nggak? Enggak, Kan kita kangen. Nanti gimana dong? gitu. Nggak ngevlog juga ya? Enggak, karena memang tujuan saya itu bukan uang. Tujuan saya itu bukan mau terkenal. Tujuan saya itu bukan seperti yang kalian kira. Tujuan saya ada yang tahu firman Tuhan dengan benar dan kalian bisa pakaikan itu dan juga bagi untuk orang lain. Kak izin Kak. Silakan. Makasih ya Kak buat aku ngikutin Kakak dari bulan 10 sampai saat ini. Aku banyak dapat hal yang tidak aku dapatkan dari gerejaku. Terima kasih banyak. Saat ini aku sedang belajar dan aku juga secara pribadi mohon maaf kepada Kakak jika aku ada perkataan ataupun apa sama Kakak yang tingkah laku atau apapun gitu yang bikin Kakak kecewa atau apapun itu. Dan Kakak tetap di hati saya. Apapun yang terjadi, Kak Agatha tetap Kak Agatha yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup saya jadi kayak gini sekarang. Jadi saya punya tujuan hidup dalam mental disorder saya punya tujuan hidup gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak berkapasitas untuk ini, stop, berhenti kalian membuat kisruh gitu loh. Karena mencintai Tuhan Yesus itu bukan dengan cara menghukum orang lain. Ya, jangan menjadi batu sandungan atas orang lain juga. Karena akan banyak yang dirugikan. Ya, kalian tidak pernah tahu seperti apa psikologi seseorang. Kalian tidak pernah tahu keadaan seseorang. Ya, itu aja saya minta ya. Saya mohon maaf untuk teman-teman Kristen yang pernah saya kenal ya. Saya juga minta maaf untuk teman-teman yang non Kristen juga ya, yang merasa tersakiti dengan dialog-dialog ini gitu. Tapi percayalah tidak ada niatan sedikit pun dari saya untuk menjatuhkan apapun, tapi saya hanya berusaha untuk kalian itu bisa paham dan menggunakan akal logika kalian. Ya, mungkin yang lain ada yang mau disampaikan. Ya, mari banyak-banyak orang Kristen ini bertobat dan merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, jangan pikir hidup ini hidup ini itu lama gitu loh. Kita nggak pernah tahu kapan napas kita berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kita menyudahi hidup kita ini. Jadi lakukanlah yang terbaik. Jangan cinta uang. Jangan menghakimi orang. Ya. Jangan cari ketenaran. Itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru itu mempermalukan Tuhan kita. Sudah cukup air matamu, sudah. Silakan Batu, mungkin ada yang mau disampaikan. Sudah. Kalau hanya untuk punya waktu untuk recharge mentalmu, nggak apa-apa, kau istirahat. Karena bagaimanapun kau masih manusia, ya. Kau punya emosi, kau punya pikiran. Jujur aja, aku juga kalau lihat komen-komen di bawah nih seperti kadrun ini emosi. Apalagi kau mendapat ancaman-ancaman dari luar yang bukan juga dari muslim, dari non-muslim juga dari yang seagama dengan kita. Ya. Kalau untuk mengapain mentalmu, aku mendukungmu untuk istirahat. Jangan kita paksa dia, karena gimana pun nanti mentalnya yang terganggu. Karena dia berdiri sendiri. Ya sayang, pokoknya apa yang kau rasa bagus untuk hidupmu,
untuk masa depanmu karena kamu mau hidup panjang. Gitu loh. Nggak ada yang istilahnya gini loh. Tidak ada yang abadi. Pertemanan apapun itu tidak ada yang abadi, tapi Tuhan Yesus itu abadi. Ya, ta? Karena semalam kau juga udah SMS aku, kau bilang kau mau berhenti, aku bilang jangan. Tapi kalau untuk mau menjaga mentalmu supaya tetap sehat, tidak apa-apa. Satu saat nanti Tuhan pasti akan memanggilmu kembali bila itu diperlukan. Ya, sayangnya, udah cukup. Gak perlu kau buang air matamu. Karena orang-orang sana yang kau melihat kau menangis, kau lihat banyak yang tertawa kan? Menghujatmu, padahal dia juga menghujat. Dibilang kau menghujat. Dia juga sudah menghujat. Gitu. Ya, udah hapus air matamu, tegar, hadapi ke depan. Karena kalau kamu berjalan bersama Yesus, segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Percaya itu. Ya sayangnya, aku kenal kau sudah kayaknya hampir 1 tahun lah. Kita udah pernah ngobrol bercanda-bercanda, tapi setidaknya aku tidak bisa mendukungmu dari dekat karena kita sudah berjauhan. Walaupun kita sama-sama di luar negeri, tapi kita tidak sedekatnya. Sedekat istilahnya tetanggaan gitu, tidak. Aku ingin memelukmu, tapi aku akan memelukmu lewat roh aja. Selalu mendukungmu ya, ta. Cukupkan air matamu. Jangan buang-buang untuk yang tidak perlu. Jangan pertontonkan kelemahanmu di depan orang. Karena apa? Nggak semua orang bersimpati. Mereka pada ketawa, menghujat, oh mampus, ini segala macam. Nah, aku sakit hati baca di bawah itu. Biarlah Tuhan yang tahu isi hatimu, tetap semangat. Ya nak ya, manapun kau sama seperti anakku jadinya. Ya ta, semangat ya. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Jaga kesehatan ya Kak Agatha, terus jaga diri, selalu dilindungin sama Tuhan Yesus, bahagia selalu untuk Kak Agatha, tetap ceria, tetap cantik, harus cantik terus. Terus banyak juga yang sayang sama Kakak Agatha termasuk aku. Peluk jauh kakakku sayang, God bless you ya Kak, ketawa dong. Hahaha. Semangat. Pokoknya kalian kalau berkapasitas untuk membela iman kalian, belalah iman kalian dalam apologetika, bukan dalam hukum. Ya, karena bicara tentang iman, mari kita bela iman kita itu dalam apologetika, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara hukum juga, karena kita akan seperti melihat ketika Kristus menyatakan kebenaran, tetapi orang-orang dengan cara licik menggunakan hukum untuk mengadilinya gitu. Walau itu memang diizinkan oleh Tuhan. Tapi itu lagi, kembali lagi kita ingat ya. Walaupun ya tadi kata Bu Batu, orang banyak yang menertawakan saya. Apa bedanya dengan Kristus ditertawakan oleh orang lain sebab ketiada berdayaannya melawan dosa, padahal disitulah kekuatan Tuhan itu dinyatakan. Ketika dia berusaha tidak melawan dengan cara yang sama, disitulah sebenarnya iman kita menangkan. Bukan dengan cara tertawa, berada di atas ketinggian dunia ini, kita memenangkan iman kita. Tidak dengan seperti itu. Karena Kristus juga mengatakan, kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Kamu akan dimaki, kamu akan difitnah, kamu akan menderita. Sama seperti Kristus sudah mengalami itu terlebih dahulu ya. Jadi untuk teman-teman Kristen, kalau mau berapologet, silakan berapologet lah. Ya, belalah imanmu dalam apologetika, bukan dalam hal yang lain dengan kekerasan ataupun dengan cara hukum. Karena kebebasan memeluk agama, kebebasan di dalam membela agamanya, itu tidak bisa dihalangi dengan hukum atau dengan apapun. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua, semangat di dalam Kristus. Semangatlah. Untuk kalian juga ya, menghidupi iman kalian. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Jadi sebenarnya itulah apologetika terbaik. Menghidupi iman. Ya. Menjadikan imanmu itu penyataan dari Kristus di dalam perilakumu.
bukan dengan cara yang menjijikkan seperti yang saya lihat sekarang ini. Seperti itu. Silakan Imut, mungkin ada Imut. Kakak, selamat siang. Kakak, sedih banget. Aku cuma mau bilang sama kakak, terima kasih ya kak. Kalau selama ini tuh kakak udah kuat, udah tangguh untuk memberitakan firman. Terus terima kasih juga kalau kakak tuh udah dengerin beberapa curhat aku. Aku tuh cuman gimana pun itu aku juga tahu gimana rasa jadi kakak, gimana kakak bertahan untuk selama ini. Terus kakak tuh aku juga kayak udah tahu gimana rasa tertekannya jadi kakak. Terus pokoknya aku cuma bilang makasih aja sama kakak. Kakak tuh hebat banget, kuat banget, mampu bertahan sampai di titik ini. Apapun keputusan kakak tuh kita terima. Dan mungkin kalau kakak kembali lagi, aku pasti bakal jadi orang pertama yang bakal nontonin kakak terus, pantunin kakak terus. Dan aku berdoa semoga kakak sehat, dilindungi Tuhan dimanapun kakak berada, kakak ketemu dengan orang-orang yang baik. Dan masalah yang kakak hadapi saat ini yang buat kakak berhenti atau memutuskan untuk pensiun dan sebagainya, itu bisa terselesaikan dan mungkin kakak bisa kembali lagi. Karena selama ini tuh aku bersyukur banget punya kakak, Kak Agatha, bisa kenal sama Kak Agatha, bisa curhat-curhat sama Kak Agatha. Makasih kakak, kamu kuat banget, kamu sehat banget, kamu tangguh, pokoknya kamu wanita yang tangguh. Dan aku kayak bangga banget bisa lihat orang perempuan seperti kamu kak. Makasih, semangat kakak, jangan lupa senyum 5 derajat. Sedih, aku barusan selesai bersihin gereja, pas lihat kakak tuh udah nangis, aku gak kuat. Sedih. Ya kan mungkin Abi ada yang mau disampaikan atau ya silakan. Singkatkan yang ini. Abi juga semangat ya. Ya. Apa ya? Aku tadi baca kayak kenapa ya gitu kakak harus tapi ya itu keputusan kakak karena kesehatan mental itu penting ya, karena aku juga mengalami posisi itu gitu kak. Terus ya aku berterima kasih Tuhan kenalkan sama Kak Agatha, di mana kakak itu bisa jadi saya bilang support system saya ya. Kakak respon dengan pesan pribadi saya, kasih saya semangat dengan masa lalu saya yang memang dijudge, dihakimi itu nggak enak ya, tapi ikut Tuhan Yesus itu kan harus siap pikul salib gitu. Jadi untuk Kak Agatha tetap semangat dan selalu tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus, diberkati pelayanan kakak, diberkati baik fisikis kakak, ya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, berkati kakak, keluarga kakak dimanapun itu. Makasih. Sama-sama. Abi semangat ya, Kak Abi nggak sendirian. Ya, kita yang berjuang di dalam Kristus ini pasti tidak mudah. Kalau mudah justru kita harusnya mencurigai bahwa sebenarnya Tuhan itu jauh dari kita. Gitu ya. Nih, thank you semuanya yang udah support di sini. Terima kasih yang sudah suka dengan apa yang saya beritakan. Yang untuk bilang ya, saya mau mualaf, tolong ya, itu tidak mungkin. Ya, memang sekarang ini lagi tren ya. Mualaf itu adalah solusi segala masalah ya. Satu solusi untuk semua masalah, tetapi mohon maaf saya tidak menjual iman saya. Nih bahkan saya bilang stop jual agama saya.
nggak mungkin saya mendeklarasikan itu tapi saya menjual agama saya, itu mustahil. Ya, seperti itu ya teman-teman. Apa ya yang mau saya katakan lagi kepada kalian? Terima kasih yang sudah menemani hari-hari saya. Mungkin itu baru teringat aku yang kau bilang itu dia baca. Mungkin Agatha mau mualaf itu mungkin yang apologet yang mualaf itu mungkin diancam ke jiwanya, diancam kehidupan keluarganya, dan tidak bisa memilih kalau kau mau selamat mualaf. Jadi aku terpikiran seperti itu gitu loh. Siap. Inilah pikul salib itu. Nggak usah dengar-dengar orang-orang mau mengatakan apa. Itu mereka, kekecewaan mereka aja itu. Nggak usah kau dengar-dengar. Kami tetap mendukungmu ya. Oke, lanjut lagi. Ya, ini ada Kak Winter, Shalom Kak Winter, sama Kak Indriani. Silakan. Shalom Kak, Shalom Kak Winter. aku cuma mau bilang kakak itu udah nemenin di saat-saat kelamnya hidup aku. Aku mau makasih sama kakak. Kakak ambil bagian banyak dalam bertumbuhnya imanku. Kalau kakak capek, kakak nggak apa-apa mau istirahat. Aku tahu pasti jadi kakak tuh berat, sangat berat. Jadi kalau kakak capek istirahat, kalau kakak mau nangis nangis. Karena mental health juga penting. Makasih ya kak, kakak udah nemenin hari-hari aku, nguatin iman aku, bahwa aku mengenal Kristus lebih baik lagi. Makasih ya kak. Tuhan Yesus mengasihimu. Kami selalu mendoakanmu ya kak. Sehat selalu ya kak. Amin. Terima kasih Kak Winter. Selamat siang Bang Nyong, silakan. Oh ya, ini maaf saya baru naik ini, saya baru tahu. Saya nggak tahu ada apa yang terjadi di Kak Agatha. Silakan. Tapi ya saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan saya sendiri, banyak orang, mungkin bukan cuma saya, banyak orang yang komen di bawah, mereka masih butuh Kak Agatha gitu loh. Termasuk saya pribadi, karena saya baru Kak Agatha itu luar biasa banget. Dari apologet semua ini, maaf bukan saya ngangkat, bukan saya ini keinginan saya, tapi itu yang saya lihat selama apologet. Maksudnya banyak komal-komal yang ini, tapi Kak Agatha ini orang yang luar biasa, dikasih kesabaran yang ngadapin orang yang begitu ekstrim banget ketika menjawab sebuah pertanyaan walaupun dihina dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang Kak Agatha juga dengan bercandaan, menjawabnya dengan bercandaan juga gitu kan. Tapi satu hal yang saya butuhkan di sini, saya nggak tahu apa yang dialami Kak Agatha. Saya nggak tahu, Kak Agatha katanya mau mundur ya dari Komal ini. Aku jujur, mungkin dari lihat segi umur saya lebih tua dari Kak Agatha, tapi soal ilmu, pembelajaran tentang Alkitab saya banyak kekurangan, dan saya lagi semangatnya untuk dengar apa yang ada di Kristen itu sendiri gitu loh. Saya sendiri banyak hal yang saya masih kurang gitu, dan yang saya rasakan secara pribadi, Kak Agatha itu yang luar biasa, yang benar masuk dalam kepala saya gitu loh. Jadi saya lagi sementara ibarat bersemangat untuk ini, tiba-tiba Kak Agatha seperti itu. Rasa terpukul banget sih Kak Agatha, jujur aja terpukul banget. Saya nggak tahu, tapi saya cuma mengharapkan mungkin ini salah satu cara buat teman-teman yang di bawah yang merasa, aduh jangan mundur Kak. Saya juga menyadari itu. Saya juga nggak mau Kak Agatha mundur. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang bikin Kak Agatha harus mundur dari sini, Komal ini. Tapi saya percaya, saya cuma hanya berharap di hati saya nih ya Kak Agatha ya. Aku cuma berharap jangan mundur, tapi menepi sedikit, terus masuk lagi gitu loh. Aku berharapnya begitu, Kak Agatha. Karena masih banyak sekali orang kan, setiap kali kan, bahkan kemarin kalau nggak salah 2 hari apa kemarin, saya nggak tahu, Kak Agatha masih ngomong, aku tuh kok pengen ini, tapi aku lihat banyak orang yang membutuhkan aku. Apa mungkin ngomong begitu tuh
mungkin kayak bercandaan gitu ya, bercanda. Tapi itu benar Kak Agatha. Banyak orang sekali membutuhkan pelajaran dari Kak Agatha. Mungkin banyak orang yang lebih hebat dari Kak Agatha juga. Tapi jujur, banyak orang di sini juga bisa mengenal seperti tadi saudara kita yang di bawah yang katakan dia imannya mulai bertumbuh ketika dia mulai masuk di komalnya Kak Agatha. Termasuk saya salah satunya. Banyak komal di sana. Di sana itu hanya ada penghujatan banyak di sana. Jadi saya ngerasa kayak gimana? Di sini Kak Agatha selalu menjawab. Memang ada kadang-kadang yang agak sedikit ekstrim, tapi itu dengan candaan, dengan sewal. Jadi saya merasa. Tapi ketika serius, Kak Agatha serius. Ketika bercanda, Kak Agatha bercanda. Ketika Kak Agatha dengan hati yang tenang menjelaskan, itu masuk banget Kak Agatha. Jujur aja, saya secara pribadi, wow, luar biasa gitu. Saya dapat pelajaran dan ini yang sekarang saya lagi butuh untuk dapat banyak dari hal ilmu dari Kak Agatha sendiri. Karena saya jujur aja saya hidup di jalanan. Jadi saya kadang-kadang baru buka ini seperti ini Kak Agatha. Saya baru buka komalnya ini. Karena saya selalu tiap hari, hampir tiap hari, bahkan tiap malam kalau Kak Agatha. Saya di bawah terus saya selalu tap aja. Saya cuma bisanya tap, komen bentar-bentar. Karena saya cuma pengen dengar, makanya kadang-kadang kalau ada yang naik di sini, terus dia curhat, saya agak sedikit kecewa karena saya lagi mau pengen pembelajaran yang berarti di sini gitu loh kadang-kadang. Nah ini saatnya ketika Kak Agatha mau mundur, saya jujur aja, aduh Tuhan. Tapi saya nggak tahu itu pilihan ya. Ini pilihan Kak Agatha mau seperti apa. Tapi saya berharap ini tidak mundur, tapi hanya sedikit menepi. Mungkin masuk dengan wajah yang baru, wajah dalam artian dengan komal yang lebih humble dan sebagainya sehingga kita belajar. Kemarin juga aku pengen komen, cuman aku takut sih, maksudnya takut Kak Agatha punya pemikiran saya ini ngatur-ngatur, enggak. Maksud aku gini, ketika kita mulai kalau misalnya ada yang masuk terus dia komen dengan kasar begitu, ya sudahlah kita cancel aja, kita bahas punya kita aja. Kita banyak orang Kristen yang belum tahu di sana, bukan cuma orang Muslim yang nggak tahu, banyak orang Kristen yang nggak tahu tentang firman Tuhan, termasuk saya. Dan kita fokus aja di situ, jangan bahas orang lain. Kalau dia mau tanya silakan, tapi kalau dia udah mulai nyeleneh, udah mulai ngaco kemana-mana, ya udah cancel aja, diturunin dan sebagainya. Kita belajar tentang kita, karena banyak orang Kristen yang membutuhkan Kak Agatha. Jujur aja, sampai saya saat ini jujur, saya kaget. Saya begitu buka kolom, kok pada nangis Kak Agatha ini, biasanya nggak nangis begini, ketawa-tawa, happy gitu loh. Ini ada apa gitu loh. Jadi saya merasa ketika saya tahu ada beberapa yang komen di sini bahwa Kak Agatha mau mundur, ya Tuhan, aku gimana gitu loh. Apakah ini martir buat Kak Agatha atau apa gitu? Banyak orang Kristen. Makanya saya bilang, Kak Agatha itu luar biasa hatinya loh. Jujur aja saya sendiri bangga sekali, bangga. Banyak komen di sana, mereka itu hanya banyak begitu orang menghujat, mereka ikut menghujat. Tapi Kak Agatha nggak gitu. Selalu bawa dalam candaan, jadi orang nggak selalu ini. Tapi ketika kita ada sesuatu yang serius, Kak Agatha serius banget tuh menjelasinnya. Dengan tenang, dengan rapi menjelaskan, sampai orang itu bisa sabar mendengar dengan baik, masuk di kupingnya gitu. Saya ngerasain itu Kak Agatha. Makanya ketika aku dengar kayak begini, memang ngerasa sedih, tapi gimana? Itu kan pilihan Kak Agatha. Cuman masih banyak orang, saya mau kasih tahu, masih banyak orang yang butuh Kak Agatha di sini. Ya saya berharap Kak Agatha nggak mundur, tapi menepi sedikit. Ntar masuk lagi, kalau bisa sih, ya jangan lama-lama kalau emang mau buka komal Kak. Tapi kalau sampai hilang begitu semua, jujur Kak Agatha ya baratnya, ya saya bukannya sok ngangkat Kak Agatha, tapi jujur saya bernama pelajaran di sini. Bukan cuma saya, orang-orang yang di sini yang ada di komal, banyak yang membutuhkan Kak Agatha untuk kasih pelajaran itu. Jujur, saya umur jauh di atas Kak Agatha, tapi banyak pelajaran yang saya dapat. Itu yang saya tunggu-tunggu. Saya selalu rajin banget. Saya keliling ke komal-komal yang lain. Tapi yang saya mendapat kedamaian ketika saya ada di komalnya Kak Agatha. Saya bisa duduk diam, bisa dengerin penjelasannya Kak Agatha yang luar biasa banget gitu. Masuk di otak saya gitu. Jadi ketika banyak saya, dan Kak Agatha mau tahu ini sedikit kesaksian ya. Saya punya teman banyak yang non-muslim, yang muslim. Mereka sering berdebat. Nah, saya ini kan bukan tipe orang yang suka berdebat. Saya nggak suka ya berdebat. Tapi ada orang nggak lihat kehidupan saya, rumah tangga saya saya di tengah-tengah keluarga muslim, jujur aja. Tapi kenapa mereka dengan saya itu baik banget, dan
tanpa disadari ada orang-orang tertentu yang nanya saya, kamu Kristen, kamu gimana? Kok kelihatan kamu aman-aman aja, kayak nggak ada masalah dan sebagainya. Dan di situ mereka masuk tanya tentang agama. Tahu nggak saya jawab mereka? Apa yang Kak Agatha tahu, Kak Agatha ngomong di sana, saya jawab mengikuti itu dan mereka terdiam. Oh ya benar juga ya. Kok kamu menjelaskannya enak banget, kok kita tahu tahunya Kristennya kayak begini, kita tahu dari Kristen itu seperti ini, kita nggak pernah lihat. Saya bilang kalian nggak pernah tahu Kristen itu seperti apa gitu loh. Dan itu mereka masuk di hati saya, penjelasan tenang, saya nggak ini. Kalau saya bilang saya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Dan saya perhatikan, saya selalu masuk di situ, masuk di komalnya Kak Agatha. Dan di situ saya dapat jawaban di situ, saya kasih jawaban ke mereka. Saya selalu tanya. Dan itu yang saya dapatkan di situ. Banyak orang Kak Agatha juga yang sekarang ini lagi nanya-nanya saya. Karena saya orangnya supel gitu, bergaul dengan siapa aja. Saya nggak pernah ini. Dan di situ saya dapat jawaban. Dan jawaban yang simpel, yang sederhana, yang selalu dikasih oleh Kak Agatha, itu yang saya pakai. Dan di situ mereka masuk ke otak mereka. Mereka sampai terdiam kadang-kadang. Menjelaskan alat ternyata simpel banget ya. Kalau Kristen itu simpel banget. Dia kenal Tuhannya itu simpel banget. Kok saya sampai hari ini, sampai sekarang saya juga kadang-kadang bingung. Oh, tapi gimana? Tapi ketika saya ngejelasin dengan caranya Kak Agatha itu, banyak yang masuk Kak. Jujur aja, saya ngomong. Dan itu makanya saya karena masih butuh gitu loh. Ya jangan pikirin cuman saya doang Kak Agatha, jujur aja. Banyak orang masih butuh Kak Agatha juga. Jadi saya berharap banget sih. Bukan apa, berharap banget. Ini cuma hanya menepi aja. Menepi dan balik lagi. Ya. Kita berdoa sama-sama. Teman-teman di bawah, kita doakan Kak Agatha biar kuat gitu loh. Karena dia salah satunya orang yang pernah saya kagumi dalam hidup saya. Ya mudah-mudahan tetap kuat Kak Agatha. Apapun yang Kak Agatha alami, saya nggak tahu cerita dari awal ya Kak Agatha. Kenapa Kak Agatha harus mundur? Aku nggak tahu. Itu ada alasannya pasti, cuma saya nggak mau nanyasin, kan pasti panjang Kak. Betul. Ya, jadi saya nggak tahu Kak Agatha, tapi saya hanya berharap, banyak orang masih mengharapkan Kak Agatha. Jangan pernah ini, saya tahu ini mungkin martir atau apa, saya nggak tahu, saya nggak tim martir juga ya, tapi saya mau ngomong ini, tetap kuat Kak Agatha, kami tetap doakan. Saya mau kemana lagi, saya bingung habis ini Kak Agatha, saya bingung jujur aja. Kalau Kak Agatha menurut saya, karena tiap hari saya bukanya pasti Kak Agatha. Di jalan kalau saya lagi santai, saya buka komal, ada Kak Agatha, saya selalu diem, dengerin, liatin komen. Banyak yang menghujat, tapi Kak Agatha itu luar biasa. Mungkin itu aja sih Kak Agatha. Kak Agatha. Ya. Sebenarnya yang kita butuhkan semua bukan saya. Yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Saya bukan apa-apa. Iya, tapi kan ada orang lain Kak Agatha. Maksudnya dari Kak Agatha ini ada saluran berkat, Kak Agatha itu saluran berkat buat kami supaya kami bisa mengenal Kristus itu juga gitu. Kan Pak Nyong juga udah tahu jawabannya, dan terima kasih sudah menyampaikan kembali kata-kata saya kepada orang banyak, dan kalian yang di sini juga harus memberitakan itu. Jadi sebenarnya seperti inilah pengajaran. Itu kalian sampaikan, dan kalian itu semuanya bisa berapologetika gitu. Ya dalam skup kecil gitu. Kalian ini adalah pengikut-pengikut Kristus gitu. Kita semua ini, semua manusia di dunia ini butuhnya Tuhan Yesus. Bukan butuh manusia lain gitu ya. Tapi terima kasih Pak Nyong udah mendeliver ya dengan baik gitu apa yang saya sampaikan, dan itu memang kan Alkitab yang mengajarkan. Seperti itu ajaran para rasul gitu ya. Karena kan begini ya Kak Agatha. Ya begini Kak Agatha, maksud aku gini kan. Kenapa saya bisa menyampaikan itu dengan baik? Karena saya tahu apa yang Kak Agatha bicarakan itu. Yang penjelasan itu saya tahu. Nah penjelasan yang sederhana ini saya kurang dapat. Bukan berarti kurang dapat dari ini yang lain. Karena di sana kadang-kadang campur baur dengan emosional. Akhirnya hujat menghujat. Tapi kalau dari Kak Agatha begitu tenang. Ada momen-momen yang begitu luar biasa. Yang akhirnya Kak Agatha jujur aja. Setelah saya nonton sampai kalau Kak Agatha udah keluar makan, bilang kita berhenti dulu deh. Saya nonton sampai berhenti kayak begitu, sampai segitunya, karena pengen tahu. Dan sampai segitunya dengan sederhana saya bisa menjelaskan kepada mereka. Saya tahu cara penjelasan seperti ini. Dan mereka paham banget gitu, paham banget dengan situ. Dan saya baru mulai dengan karena saya kurang pengalaman. Di samping itu juga saya belajar tentang firman Tuhan. Saya baca, akhirnya saya lagi ketika sebut ayat-ayat itu saya selalu catat, dan saya pulang saya lihat lagi nih. Saya lihat lagi ini ayat-ayat ini
kompernya kemana nih? Kita jawab ini kompernya kemana, ayat mana? Korelasinya seperti apa? Dari situ Kak Agatha, cara belajar tentang firman Tuhan, kekristenan sederhana ternyata. Dan itu dijawab oleh tetangga-tetangga saya. Yang akhirnya, padahal dia tuh jujur kalau saya bilang, dia tuh ustadz. Tapi karena dengan saya baik, ya kita ngobrol enak aja sih Kak. Jujur ngobrol enak. Dan saya dapetin itu di situ. Sampai dia bengong. Ternyata Kristen, dia tanya soal Tritunggal, dia tanya tentang surga itu seperti apa bagi umat Kristen. Saya jawab itu Kak. Saya juga nggak tahu itu dari mana, tapi saya percaya itu Tuhan kasih saya hikmat melalui Kak Agatha yang begitu. Ya bahasa-bahasa saya pakai itu. Saya pakai bahasa-bahasanya Kak Agatha. Gitu. Karena saya juga nggak mau nyenggol ini, karena saya bukan tipe orang yang gampang baperan gitu, enggak. Bukan tipe saya, karena saya tahu Kristus kan gak mau kita baper. Kan memang itu sudah difirmankan oleh firman Tuhan, bahwa kita akan dibenci oleh banyak orang. Kita baik aja orang benci, gimana kalau kita jahat gitu kan. Nah, seperti itu mungkin Kak Agatha yang ini. Nah, terima kasih banyak, saya gak tahu seperti apa. Tapi saya berharap Kak Agatha, ini kata terakhirku bagi Kak Agatha. Tuhan menyertaimu, menepi aja, balik lagi. Aku masih butuh, jujur aja Kak, jujur aja. Ya, itu aja sih, itu harapan saya. Ya, nanti Pak Nyong bisa nonton itu channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro. Sebenarnya ajaran saya itu dari Romo semua. Iya, saya tahu. Dengan bahasa saya gitu. Ya, justru itu kenapa saya merasa kehilangan. Bukan kalau bahasa Romo kan bukan berarti Romo nggak ini, tapi kalau dengan bahasanya ini kan sederhana. Orang awam seperti saya ini gampang ngerti Kak, gitu loh. Gampang banget ngertinya. Gitu. Jadi saya akan belajar dari situ, cuman kalau begini saya mau temuin Kak Agatha di mana lagi gitu loh. Masih pengen banget jujur aja, saya nggak tahu harus gimana caranya. Ini channel saya cuman ini Kak. Maksudnya ini boleh DM saya pengen kapan-kapan. Ya kalau saya butuh apa saya mau nanya Kak Agatha, itu intinya di situ aja sih. Jadi siap. Ya aku udah follow udah lama sih, cuman ya nggak pernah saya naik ke atas, cuman beberapa kali saya naik, cuman hanya menguatkan aja, kasih tap aja gitu kan. Nggak pernah saya kasih apa-apa. Cuma saya dapat pelajaran berarti bagi saya secara pribadi, ilmu buat saya untuk menjelaskan kepada orang yang belum mengerti tentang Kristus. Itu aja sih Kak. Silakan Kak Agatha, saya cukup sampai di sini. Iya, semangat ya Pak Nyong ya. Terima kasih juga sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga menyampaikan kepada orang lain gitu ya. Iya, betul Kak. Saya bangga kok. Itu juga semua ya karena Tuhan Yesus ya, bukan karena betul. Iya. Betul. Saya bukan siapa-siapa juga sih Kak gitu. Cuman ketika orang-orang yang mereka juga banyak yang nggak paham seperti kita. Dan ketika ketidakpahaman mereka itu saya bisa menjelaskan dengan sederhana, cara-cara yang sederhana dan simpel Kak. Ternyata Kristen itu nggak ribet kayak yang mereka pikirkan. Ngina sini, ngina sana gitu. Iya, siap Pak. Ya. Pak. Cuman Ya itu. yang saya terima ini kan mungkin tidak pernah kalian bayangkan gitu ya. Jadi terima kasih dukungannya, terima kasih supportnya, terima kasih selalu menanti. Kapan balik lagi Aku jadi kok baperan gitu sih. Iya, terima kasih untuk yang sudah mengatakan Komal ini kayak rumah. Terima kasih saya sudah pernah menjadi rumah bagi kalian. Dan ketika saya sedikit berarti bagi sedikit orang, disitulah saya merasa hidup saya juga berarti gitu untuk Tuhan. Iya. Ya karena tidak ada yang lebih penting tidak ada yang berarti dalam hidup kita, bahkan kekayaan, bahkan ketenaran, bahkan apapun itu selain kita berguna bagi orang lain. Betul. Kristus juga datang itu untuk kita semua, dan kita juga harus datang hidup untuk orang lain juga, supaya kita bisa bersama-sama menyampaikan kasih Tuhan Yesus ini kepada semua orang. Terima kasih. Ini juga terharu dengan apa yang Pak Nyong lakukan gitu ya. Semoga ada Pak Nyong lain juga yang di room saya ini ya, walaupun sedikit mungkin ya yang mendengarkan, tapi yang sedikit itu saya harapkan kalian bertahan di dalam Kristus dan jangan pernah menjual iman kita ini terhadap akan pernah. Kak Agatha, boleh nggak saya ini kalau boleh ya, kalau ini aku cuma mau secara pribadi gitu. Ini Kak, aku boleh minta WA-nya Kakak.
jamin ke saya kalau misalnya boleh. Tapi kalau itu nggak boleh ya nggak masalah juga sih Kak. Karena dari mana lagi Kak aku datang temuin Kakak gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, saya Itu aja tahu. sih. Saya tahu, doakan saja saya sehat-sehat saja. Doakan Iya. saya baik-baik ya. Kalau Tuhan mengizinkan, mungkin saya akan hadir, tapi untuk sementara ini dan mungkin Nah, waktu yang oke, agak aku panjang percaya. saya undur diri dulu gitu. Iya, menepi dulu. Kak Agatha itu harapan saya. Menepi aja lah. Menepi aja dulu. Sambil lihat yang mana harus. Dari kembali ketika kata Kak Agatha ini yang aku harapkan ya. Mudah-mudahan sih semua orang berharap seperti itu ya. Secara pribadi aku berharap Kak Agatha minggir sedikit. Menepi sedikit terus balik dengan wajah yang baru. Bukan berarti skincare-an ya Kak Agatha ya. Bukan berarti skincare-nya, tapi wajah komalnya yang baru. Dan itu yang supaya kita dapat pelajaran dari situ Kak Agatha. Itu aja saya berharap. Saya nggak bisa lagi tahu kemarin. Saya jujur aja kayak anak ayam kehilangan induknya, jujur aja Kak. Jujur. Enggak, Pasti. kita itu bertahan karena Yesus, bukan karena manusia. Iya sih, iya. Ya enggak sih, cuman ya gimana namanya juga saya masih awam gitu Kak. Jadi kayak ngerasa menggebu banget gitu loh Kak. Jadi itu aja sih yang, tapi ya sudahlah. Aku nggak tahu apa yang menjadi penyebab itu, aku nggak tahu sih Kak. Cuman kalau misalkan itu Kak Agatha yang tahu, saya nggak tahu, karena saya nggak ikut komal dari awal ya Kak ya. Jadi saya baru naik tiba-tiba Kak Agatha kok nangis tumben-tumbenan. Ini orang biasa ketawa ketiwi tumben-tumbenan kayak begini gitu loh. Saya hebat-hebat Kak pernah Agatha nggak pernah nangis yo, saya lihat selama aku ikutin komalnya Kak Agatha. Kok hari ini nangis gitu. Nah ada apa nih? Nah aku nggak mau sampai situ panjang lebar, tapi nanti mudah-mudahan dengan adanya ini saya berharap banget, dan mungkin banyak orang berharap banget Kak Agatha cuma menepi dan balik lagi dengan wajah yang baru. Itu harapan saya sih Kak. Tetap semangat, Tuhan memberkati keluarganya Kak Agatha, semangatnya. Ya tadi kalau misalnya aku minta itu boleh, mau DM ke saya boleh, tapi kalau misalnya juga nggak apa-apa kok, saya nggak maksa kok. Itu cuma ini karena aku masih membutuhkan itu sih Kak. Jujur aja. Ya terima kasih Kak Agatha. Tuhan berkati. Buat teman-teman semua yang di atas juga Tuhan berkati ya semuanya. Yang di bawah Tuhan berkati. Ya itu aja sih Kak Agatha. Iya. Saya mundur dulu ya, biar supaya yang lain naik. Gitu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam Kak Agatha, Tuhan berkati, semangat. Semangat banyak. Ya. Nah, silakan Bang Kiri, mungkin ada yang mau disampaikan. Shalom Mom Elvi. Shalom. Lu kenapa Kak? Perjalanan lu udah jauh loh Kak. Flashback lah ke belakang Kak. Orang tua aja bisa nangis loh Kak tadi. Ibarat lo itu gereja, lo pewarta Injil. Kami inilah ikan-ikan yang lepas dari jaring Kak, tapi lo bisa jaring kami lagi Kak. Jangan nyerah sama keadaan Kak. Pikul salib Kak. Semangat Bang Kiri ya. Bukan kenapa sih, banyak komal Kristen banyak. Tapi yang bisa nyampein, yang bisa masuk ke kami itu ya kakak. Dulu kakak sempat hilang. Kakak tahu gimana aku nyari kakak kan? Aku nggak tahu keadaan pastinya kakak gimana sekarang. Apa yang kakak alamin, apa yang kakak hadapin. Tapi yakin Tuhan selalu beserta sama kakak. Jadi kalau boleh request, nggak apa-apa kak. Misalnya kakak lal dengan ini semua, take a break aja sebentar. Take a break sebentar. Tarik napas. Ketika semua udah lega, balik lagi kak. Masih banyak yang nunggu. Cengeng banget loh. Kayak
Gua pindah Sebelumnya alamat gue udah nyari lu lama loh kak, dulu pas lu hilang. Jangan lagi dah, kalau boleh jangan lagi. banyak apologet lain. Aku udah bilang nggak, aku pengen bohong. Pernah aku duduk di pengajaran lain, tapi nggak sama. Beda feel-nya kak, beda. Tuh berat banget dah. Aku juga tadi baru login lihat kayak gini, aduh. Intinya jangan nyerah kak, jangan nyerah sama keadaan. Beginilah pikul salib. Kadang saya pengen hidup normal, pengen hidup seperti kalian, juga pengen rasain matahari, pengen seperti orang lain gitu. Saya nggak pernah menyerah terhadap iman saya. Saya tetap berjuang dalam iman saya. Dan sekarang yang bisa saya lakukan adalah mendoakan kalian semua, membawa nama-nama kalian semua di dalam doa-doa saya, sembahyang saya. Itu mungkin penguatan yang bisa saya lakukan. Ya, dari apa yang saya ajarkan. Semoga itu juga dihidupi gitu. Jadi iman kalian itu dihidupi gitu. Nggak ada yang lebih bersuka cita dibandingkan nama kalian itu ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Tidak ada ya, sukacita yang melebihi apapun gitu. Selain nama kalian itu harus di sana. Kita harus sama-sama menyongsong Tuhan itu dalam firdausnya. Ya, jadi kita semua ini berjuang, saya juga berjuang, kalian juga berjuang dalam iman kalian. Dan kalau sudah kenal Kristus, jangan kenal sedikit saja lalu lengah, tapi kenallah lebih dalam. Seperti itu aja Bang Kirye. Bang Kirye semangat ya. Ya. Semangat kak. Tapi kalau lu gak ada ya ada yang hilang deh rasanya. Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan. Pasti itu ada. Itu penguat sejati. Cuman ketika kita kayak gini kak, kita rindu untuk ke gereja, kita rindu untuk mendengarkan firman. Ya lu salah satunya, lu gereja itu. Banyak orang terberkati di sini. Gue yakin bukan cuman gue. Banyak kok teman-teman di bawah. Kakak ingat flashback tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin. Berapa banyak kak yang berpaling dari dia punya pengajaran. Dia tahu karena apa? Karena penyampaian lu. Roh Kudus bekerja dari Tuhan ke lu kak. Bahkan gue yang udah lama Kristen aja, gue nggak terlalu paham. Tapi berkat kakak gue paham apa itu Tritunggal, apa itu Kristologi, apa itu soteriologi keselamatan, apa itu eskatologi. Kak jangan nyerah, masih banyak orang-orang di luar sana yang kayak gue, masih banyak yang butuh. Jadi jangan pamit. Gue nggak bisa ngomong banyak kak, karena sebagian besar udah disampaikan sama teman-teman yang sebelumnya yang udah naik duluan. Tapi jangan nyerah ya kak, ya apapun keadaan lu, gue nggak tahu, tapi gue cuma bisa bawa lu dalam doa. Semoga lu baik-baik aja, lu dilindungi sama Tuhan. Yesus selalu bersamamu kak. Dan jangan berhenti jadi garam dan terang dunia. Aku mah garam dan madu. Itu udah kemarin. Thank you Bang Naum. Ini komen terbaik. Agatha sama dengan ortonom. Makasih Bang Naum. Ya, kalian semangat lah. Aku juga semangat kalau kalian semangat.
nanti mungkin sekali-sekali aku ngintip kalian. Tapi kalian tahu masalahku banyak dan tantanganku banyak. Aku nggak ngelawan satu orang. Aku harus ngelawan temen yang aku seiman. Dan ini mengerikan. Ya, adik kalian semangat, semangat. Ya, terutama untuk teman-teman Kristen, kembali kepada Kristus dan buang segala nafsu kalian, keserakahan kalian. Karena keserakahan kalian itu akan membawa kalian kepada bencana. Dari sekarang datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan meninggalkan semua itu, ya. Karena seperti apapun kalian ingin menguasai dunia ini semuanya ini akan hilang, lenyap. Ini fana, ya teman-teman, ya. Hidupi iman kalian, hidupi iman kalian dalam Kristus. Jangan lagi berbohong, jangan lagi memfitnah, berhenti memfitnah dan berhenti menjadi iblis. Kalian ini manusia yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua ini debu tanah dan kita akan menjadi debu tanah. Tolong ingat itu. Jangan kalian kira hidup ini selamanya. Ya, kita semua butuh Yesus. Cuman Yesus yang bisa membantu kita dalam segala hal. Cuman Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan kita. Ya, seperti apapun pintarmu, seperti apapun cakapmu dalam berbicara, seperti apapun logikamu, tetapi kalau tidak ada kerendahan hati, karena cuman kerendahan hati yang tidak dimiliki iblis. Jadi mau kayak apapun kayaknya kalian, mau kayak apapun berkuasanya kalian, kita ini makhluk rendah. Maka rendahkan hati kalian di hadapan Tuhan. Apapun Tuhanmu, jangan meminta untuk meninggikan dirimu di hadapan manusia, karena kita semua ini bukan siapa-siapa. Ingat, kita hanyalah debu dan tanah. Maka kita akan kembali menjadi debu tanah. Berhenti bernegosiasi dengan dosa, berhenti bernegosiasi dengan harta, serakah. Jam tanganmu tuh gak ada gunanya, tasmu itu gak ada gunanya ketika kamu sudah mati. Mobilmu itu gak ada gunanya. Kenangan-kenanganmu yang hebat di luar negeri atau apapun itu tidak ada gunanya. Kita semua akan menjadi debu dan tanah. Kita semua akan mati. Ketika saat itu tiba, kita cuma meminta kepada yang Maha Kuasa. Kita cuma bisa meminta kepada Tuhan Yesus yang sudah benar-benar nyata 2000 tahun yang lalu di hadapan seluruh bangsa Israel. Mari buka mata kalian, mari buka mata kita semua untuk tidak pernah mencintai dunia ini. Jangan pernah mencintai dunia ini. Dunia ini akan mengecewakanmu, hanya menunggu waktu saja. Uangmu tidak akan menyelamatkanmu dari kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua dari kematian. Hanya itu saja pesan saya untuk semua teman-teman Kristen. Berbaliklah kepada Tuhan Yesus. Berbaliklah dari ajaran yang sesat itu. Jangan terima lagi ajaran sesat. Ya, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita semua harus bodoh di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa pintar di hadapan Tuhan, maka kamu adalah antikris, itu kamu adalah Tuhan. Kamu tidak lagi menuhankan Tuhan Yesus. Ya, terutama untuk teman-teman apologet. Berhenti menjadi serakah. Berhenti mengejar ketenaran, karena mungkin kamu tidak akan dijatuhkan dalam dosa yang lain, tetapi kesombongan rohanimu itu bisa menjatuhkan kamu. Ya, stop mencari uang, stop menjual Tuhan Yesus demi uang, stop mencari popularitas. Berhenti. Tarik diri kalian merenung untuk ini sesaat. Kalau apapun agamamu, apapun Tuhanmu, sekali-sekali rendahkan dirimu. Jangan meminta ditinggikan, karena kamu akan semakin jatuh. Itu aja dari saya. Ya, kita semua harus hidup dalam damai. Saya mohon maaf untuk semua teman-teman yang Kristen maupun yang non-Kristen, siapapun kalian, mohon maaf atas semua kehilafan saya, kesalahan-kesalahan saya. Terutama teman-teman yang Kristen,
Hana, Kiri, Kak Novi, Batu, Abe, Winter, semua yang nggak bisa saya sebutkan. Kita tidak pernah kalah dalam iman. Walaupun kita tidak berapologetika, tetapi kita hanya akan dikatakan kalah dalam iman ketika kita masuk ke dalam dosa itu. Itulah kekalahan sesungguhnya. Kekalahan sesungguhnya bukan kalah argumen, bukan kalah debat, itu bukan kalah dalam iman. Kalah dalam iman adalah ketika kamu jatuh ke dalam dosa, ketika kamu jatuh dalam keserakahan, fitnah, percabulan, apalagi semua itu. Ya, ingat, kita harus kuat seperti Kristus, karena dengan tidak jatuh ke dalam dosa, disitulah kekuatan yang sebenarnya, bukan yang lain. Jadi jangan pernah merasa hebat dengan pedangmu, jangan merasa hebat dengan jabatanmu, jangan merasa hebat dengan kekuasaanmu, jangan pernah merasa hebat dengan uangmu. Apapun kejayaanmu itu akan segera hilang. Kamu akan seperti rumput yang lisut, tinggal menunggu waktunya saja. Jadi untuk teman-teman, Kristen tetap maju di dalam Kristus. Bukan artinya maju berperang seperti di zaman para rasul, atau bukan seperti tadi teman kita si Advent, bukan seperti itu. Tetapi mari perjuangkan iman kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah sesungguhnya perjuangan kita. Ya, perjuangan kita itu adalah melawan daging kita, melawan kedagingan kita, bukan melawan musuh kita dengan segala kekuasaannya. Itu akan sia-sia untuk kita semua. Saya mohon undur diri untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah support saya, terima kasih yang sudah mendukung saya selama ini. Terima kasih. Doa-doa kalian itu sungguh menguatkan saya. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua ini ingat, kemenangan kita itu adalah ketika kita menang melawan dosa itu dalam daging, bukan yang lain. Jadi tidak usah melawan iblis dengan hukum, tidak usah melawan iblis dengan kekuasaanmu, dengan uangmu, tidak. Tapi kita melawan iblis itu ketika kita sepenuhnya mengerti bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Cuman semangat ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Karena thank you semuanya. Saya mohon undur diri.